Apakah energi itu? Ayo, siapa yang tahu apa itu energi? Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Macam-macam energi. Energi panas, energi yang dimiliki oleh benda yang menghasilkan panas. Contohnya adalah energi yang dihasilkan matahari dan api. Selanjutnya, energi gerak, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Contohnya, kincir angin. Energi cahaya, yaitu energi yang dihasilkan dari benda yang dapat memancarkan cahaya. Siapakah yang tahu contohnya? Iya, contohnya adalah energi yang berasal dari matahari, lampu, dan cahaya senter. Energi bunyi, yaitu energi yang ditimbulkan oleh benda yang mengeluarkan bunyi. Contohnya yaitu alat kendang yang dipukul akan berbunyi. Energi kimia, yaitu energi yang timbul karena adanya reaksi kimia. Contohnya yaitu energi dari bahan bakar. Selanjutnya yaitu energi listrik, energi yang dimiliki oleh benda yang dialiri arus listrik. Contohnya pada peralatan elektronik. Segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Matahari memancarkan energi cahaya dan energi panas setiap waktu dan tidak akan pernah habis. Energi tersebut sangat penting bagi kehidupan di bumi. Apakah peran energi matahari bagi kehidupan bumi? Mari kita simak penjelasan berikut. Peran energi matahari bagi kehidupan yaitu 1. Menjaga kehangatan suhu bumi. Berkat cahaya sinar matahari, suhu di bumi tetap hangat. Bayangkan jika tidak ada matahari, bumi kita akan dingin dan beku. 2. Menyebabkan terjadinya siang dan malam. Bagian yang terkena sinar matahari akan mengalami siang, dan bagian yang tidak terkena sinar matahari akan mengalami malam. Selanjutnya, berperan penting dalam siklus air. Panas matahari akan membantu proses penguapan air yang nantinya akan menjadi awan dan turun hujan. Selanjutnya, berperan dalam fotosintesis, dalam proses memasak makanan bagi tumbuhan. Selanjutnya, membantu proses pengeringan, seperti pengeringan ikan, gabah, dan lain-lain. Selanjutnya, dimanfaatkan dalam proses pembuatan garam, yaitu membantu penguapan air laut pada tambak-tambak garam sehingga menjadi kristal-kristal garam. Selanjutnya, menghasilkan energi listrik. Energi matahari diubah menjadi energi listrik melalui alat yang disebut
panel surya. Energi matahari merupakan sumber daya yang sangat penting untuk kehidupan. Bicara tentang sumber daya alam, mari kita simak teks berikut. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Oke, selanjutnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Sekarang, jawablah pertanyaan berikut ini. Jangan lupa untuk pertanyaannya ditulis dulu, kemudian dikerjakan pada buku tugas tema.